dan karena sejenak. Bapa yang bersama dari kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami merasakan bagaimana umat Israel berada di Goshen. Tulah demi tulah datang dari bangsa Israel terhina daripada maut. Dan kami juga hari ini masih bisa hidup, kami bisa bernapas, semua karena Tuhan. Maka sebelum kami mengalir Israel, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami juga rindu dengan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami dan lembutkan hati kami, sehingga bukit firman menjadi berkat buat kami. Amin. Shalom. Mari sama-sama kita membuka Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal 9 kami. Lukas pasal 9 ayat yang ke-10 sampai ayat 17. Lukas pasal 9 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Yesus. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikut dia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepada Yesus dan berkata, suruh orang banyak untuk pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tapi ya Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi memberi makanan untuk semua orang ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata pada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia menghadap ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan roti yang sisa sebanyak 12 bak. Di sini kita lihat bagaimana cinta Tuhan kepada orang banyak. Kalau mereka mendengar firman Allah, setelah selesai dari kebaktian atau KKR, ternyata murid-murid Tuhan tidak mau bertanggung jawab. Kenapa? Tidak dalam mereka disuruh untuk pergi pulang dengan tanpa ada makanan. Tetapi Yesus satu pribadi yang memperhatikan, satu pribadi yang penuh belas kasihan, satu pribadi yang bertanggung jawab. Di mana tanggung jawabnya? Perhatikan ayat yang ke-3. Tapi Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Singkat, kamu harus memberi mereka makan. Ini perkataan Tuhan, tanggung jawab Tuhan. Dia tidak mau orang banyak lapar atau kelaparan. Dia sudah mencari firman Tuhan, bicara yang rohani, yang jasmani juga dia perhatikan. Yang mana? Saudara mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan di segala-galanya dulu. Perkara yang materi, Tuhan dia siapa? Dia sudah siapkan usaha saudara. Dia sudah siapkan tangan buat tangan saudara. Dia sudah siapkan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Guru darah Tuhan biara apalagi saudara sebagai anak-anak pasti dia pelihara. Amin. Kalau saudara dagang hari Tuhan sudah siapkan. Kalau saudara bekerja, Tuhan sudah siapkan juga kebutuhan saudara.
Kalau saudara kekurangan, dia Yehovah yang mencukupkan. Kalau saudara sakit, dia yang menyembuhkan saudara. Kalau dia saudara susah, dia yang menghibur saudara. Kalau saudara jalan tertutup, dia yang buka. Aku mau buka pintu, tidak satu pun yang bisa. Dia buka jalan, dia membuka saudara. Amin. Kalau dia buka pintu, semua akan jadi beres. Ingat Wahyu 1, kalau aku buka pintu, satu saja. Kita serahkan diri kita semua. Saya percaya firman Tuhan dia akan ada. Berkat Tuhan secara mati sudah siapkan ya saudara. Terimalah dari Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga. Engkau satu pribadi yang bertanggung jawab. Engkau satu pribadi yang penuh kasih. Engkau tidak membiarkan orang banyak itu kelaparan. Demikian hari ini, Engkau tidak membiarkan kami kurang makan. Engkau disiapkan, kami mencari Engkau. Engkau juga siapkan kalau kami bekerja berdagang. Sekolah, kuliah sudah siap. Kami tidak mikirkan masa depan, sebab hidup kami dan tangan Tuhan. Engkau yang memelihara dan langkah lepas langkah kita. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bertugas depan. Pelihara mereka dengan hikmat yang dari surga, pelihara keluarganya. Dan kami mohon belas kasih buat bangsa kami Indonesia. Oh, ekonomi negara kami tetap Engkau jaga dengan baik. Oh Tuhan, Engkau cinta buat bangsa Indonesia. Covid juga semakin berkurang dan pandemi berubah jadi endemi. Yang meninggal semakin habis, yang sakit juga semakin habis, semakin sembuh. Terima kasih Bapa di surga, segala terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dari saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan, amin Tuhan.